Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan? Berjumpa kembali bersama Ustadz Damhuri dalam pembelajaran tematik ya. Baiklah Anda solih dan solihah semua, sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembelajaran kita hari ini ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah mudahkan setiap langkah pembelajaran kita, Allah lancarkan setiap langkah pembelajaran kita untuk menuju cita-cita yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah Anda soleh dan soleha semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan, hari ini kita sudah masuk kepada materi pembelajaran ke-6, subtema 1, tema 2 ya. Nah, Anda soleh dan solehah semua, pembelajaran kita hari ini ya memiliki tujuan sebagai berikut ya. Nah, dari gambar yang muncul dapat kita ketahui bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Dan yang terakhir nanti kita juga akan mempelajari tentang gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, Ananda soleh dan soleha semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan, tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Nah, silakan Ananda lihat gambar yang muncul. Perlu Ustadz beritahu, jadi gambar di buku Ananda semua itu bukan gambar yang dimaksud. Jadi gambar di bukunya itu salah gambar ya. Jadi silakan Ananda perhatikan gambar yang muncul pada layar handphone yang Ananda pegang semuanya ya. Nah, perhatikan gambarnya. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi ya. Nah, dari gambar yang muncul ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang diceritakan gambar di atas? 2. Sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi ya. Kemudian dari jawaban nomor 1 dan nomor 2, silahkan Ananda buat sebuah tulisan ya dengan menggunakan jawaban-jawaban tersebut ya. Buat tulisan mengenai minyak bumi ya, mengacu kepada apa yang Anda jawab pada nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya silahkan Ananda buatlah sebuah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak ya. Nah, sebagai contoh Ustadz berikan gambar berikut ya. Nah, silahkan Anda lihat gambar ajakan untuk menghemat energi pada gambar yang muncul ya. Nah, itulah untuk materi ya, materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual ya. Kemudian, tahukah Ananda semua bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu,
kita berkewajiban untuk menghematnya, ya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Ya, permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan demikian, langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak, ya. Nah, kemudian ya, silakan Ananda jawab pertanyaan-pertanyaan di buku Ananda dari nomor 1 sampai nomor 5 pada halaman 44 sampai 45 ya. Pada soal nomor 1-nya, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari, ya. Jadi kita sebagai warga negara itu berhak, ya, menggunakan minyak bumi untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari. Nah, maksudnya itu apa? Ya. Nah, silakan Anda jelaskan di nomor 1. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Ya. Nah, kira-kira kalau Ananda setelah melakukan kewajiban tetapi haknya tidak diberikan, apa yang Ananda rasakan? Ya, itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Ya, kita sebagai warga negara selain berhak menggunakan minyak bumi, kita juga berkewajiban untuk menghematnya. Nah, apa maksud dari pernyataan tersebut? Ya. Kemudian nomor 4, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik? Kalau kita tidak menjalankan kewajiban, hak bisa kita ambil enggak? Nah, itu contohnya, ya. Jadi silakan Anda jawab nomor 4. Kemudian nomor 5, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, kira-kira biar minyak bumi itu pemanfaatannya dapat dilakukan secara bijak itu bagaimana? Ya, apakah, ya, ingat ya, minyak bumi itu adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya dia suatu masa itu akan habis. Nah, biar dia tidak cepat habis, cara memanfaatkannya itu bagaimana? Apakah kita dengan menggunakan alternatif energi lain atau bagaimana? Ya, silahkan Ananda jawab pada soal nomor 5, ya. Itu. Kemudian, ya, Ananda solih dan solihah semua, kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kamu masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh bisa bergerak? Nah, ini kendaraan, motor, kemudian mobil, pesawat, kereta api, ya, helikopter, itu semua memerlukan energi untuk bergerak, ya. Mereka membutuhkan, kalau mobil butuh bensin, pertalite, kemudian pertamax, kemudian ada yang pakai solar, kemudian ada yang pakai pembangkit pakai batu bara kalau kereta api zaman dulu, kemudian pesawat yang pakai aftur dan lain-lain. Nah, sekarang kalau alat-alat transportasi tersebut memerlukan energi dari minyak bumi seperti pertalite, pertamax, premium, bensin, solar, aftur, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita itu membutuhkan apa untuk bergerak? Tentunya adalah
makanan. Ya, kalau kita ndak makan lama 2 hari ndak makan, lemes rasanya, ndak bisa gerak ya. Nah, jadi sumber energi ya yang kita perlukan untuk bergerak itu berasal dari makanan, terutama makanan yang banyak mengandung karbohidrat ya, seperti nasi, jagung, umbi-umbian dan lain-lain ya. Nah, Ananda Soli dan Soliha semua ya, hari ini kamu akan kembali bermain lempar dan tangkap bola ya. Kamu akan bermain dengan variasi yang berbeda. Permainan lebih ditekankan kepada teknik melempar lurus ya. Artinya melempar lurus itu melempar ke arah depan tanpa belok-belok ya. Nah, itu artinya melempar lurus. Perhatikan gambar yang muncul ya. Nah, di sana ya. Ingat, ini nanti menjadi sebuah permainan ya. Nah, permainannya bagaimana melakukannya? Ayo kita lihat aturan bermainnya seperti apa ya. Ya, ayo kita baca bersama-sama perlengkapan yang dibutuhkan. Bola besar. Nah, bola besarnya bebas. Ananda boleh menggunakan bola apapun. Boleh bola kaki, bola karet juga boleh, bola kertas juga boleh, enggak apa-apa ya. Pokoknya bola apapun yang ada di rumah Ananda semua ya. Silakan gunakan bola apapun ya. Nah, aturan bermainnya 1 ya. Nah, ini aturan bermainnya kalau Ananda memiliki teman ya. Teman di sekitar rumahnya boleh silahkan ajak teman-temannya bermain ya. Nah, aturannya seperti ini. Kelas dibagi atas 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. 2, setiap kelompok membentuk lingkaran. 3, siswa dalam setiap kelompok berdiri di dalam gambar lingkaran yang telah dibuat. 4, kelompok A dan B bermain secara bersamaan. 5, setiap siswa berdiri menggunakan 1 kaki, seperti terlihat pada gambar yang tadi Ustaz tunjukkan. Kaki kiri dan kanan dapat digunakan secara bergantian. 6, setiap kelompok mendapatkan 1 bola besar. 7, setiap anggota kelompok akan mengoper bola kepada anggota kelompok lain yang berdiri berseberangan. Artinya melempar bolanya itu ke teman yang ada di depan ya. Nah, lempar bola ke teman yang ada di depan, bukan di sebelah kanan atau sebelah kirinya ya. Tidak diperkenankan mengoper bola ke anggota kelompok yang berdiri di sebelah kanan atau kiri. 8, ketika bola ditangkap, seluruh peserta berpindah ke lingkaran di sebelah kiri mereka searah jarum jam. Jadi bermainnya nanti kalau udah teman-temannya udah dapat bola semua, kemudian muter. Nah, kalian yang muter. Nah, pindah posisi. Nah, pindah posisinya ke arah sebelah sebelah kiri. Nah, begitu ya. Kemudian 9, apabila bola jatuh ke tanah atau anggota kelompok tidak berdiri dengan 1 kaki, maka dianggap sebagai pelanggaran. 10, kelompok yang melakukan pelanggaran paling sedikit akan menjadi pemenangnya ya. Nah, begitulah aturan permainannya. Silahkan Ananda lakukan, boleh mengajak teman-teman yang ada di sekitar rumah Ananda semua ya. Nah, itulah untuk materi tangkap bola. Kemudian sini ya, ada pertanyaan-pertanyaan di halaman 47 sampai 48 ya, di bagian ayo renungkan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu sudah dapat melempar dan menangkap bola dengan baik dalam permainan ini? Jelaskan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan siswa lain dalam kelompokmu? Apakah mereka sudah dapat melempar dan menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Selanjutnya, apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika melempar bola? Selanjutnya, apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika menangkap bola? Selanjutnya, apabila kamu diberi kesempatan untuk mengulangi kegiatan, perbaikan apa yang harus dilakukan? Yang terakhir, sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Apakah hasil diskusi mereka memiliki persamaan dengan hasil diskusi kelompokmu ya?
Nah, kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola secara berkelompok ya. Baca lagi cara bermainnya dan diskusikan teknik gerakan dengan gurumu. Boleh dengan orang tuamu kalau di rumah ya. Nah, kemudian selanjutnya diskusikan hal-hal berikut dengan teman dalam kelompokmu ya, boleh dengan teman-teman yang ada di sekitarnya, boleh juga dengan orang tuanya, tidak masalah ya. Pada halaman 49 di sana ada pertanyaan-pertanyaan, diskusikan dengan orang tuamu ya. Baiklah Ananda Soli dan Soleha semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, itulah materi pertemuan kita pada materi pembelajaran 6 subtema 1 tema 2 ya. Kemudian untuk materi kita selanjutnya kita akan memasuki subtema 2 tentang manfaat energi, yang mana nanti pada pembelajaran 1 kita akan mempelajari tentang berbagai perubahan bentuk energi, teks petunjuk dan tanaman obat ya. Itulah materi pembelajaran kita selanjutnya ya. Baiklah Ananda Soli dan Soleha semua, kita memasuki pada akhir pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kepada Ananda Soli dan Soleha semua dapat bermanfaat untuk masa depan Ananda Soli dan Soleha semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.